Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ngisruna utawi maqalah kaping 20. Kila den dawuhaken ikmalul akli utawi sampurnane akal iku itba'u manut ridwanullahi ta'ala ing ridhone Allah ta'ala. Wajtinabu lan ngadohi sahtohu ing bendune Allah ta'ala. Ai tegese fa khalafa bedani dalika ing mengkono-mengkono ikmalul akli sapa aljununu pira-pira wong edan. Jadi pada makalah ke-20 ini dijelaskan bahwa salah satu tanda dari sempurnanya akal adalah mengikuti manut itu mengikuti itba'u mengikuti ridwanullahi ta'ala ridhonya Allah wajtinabu dan menjauhi sahtohu bendu atau bendu itu kalau bahasa Indonesianya murka atau murka dari Allah. Lebih lanjut ini dijelaskan ai fa khalafa dalika. Jadi barang siapa yang berbeda dengan ikmalul akli ini bisa disebut dengan al-jununu wong kang edan. Jadi seorang yang telah memiliki akal yang sempurna niku seyogyanya mengikuti ridhonya Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya yaitu amar ma'ruf dan juga wajtinabu suhtohu menjauhi murkanya dengan menjauhi larangannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam proses mencari ridho dari Allah. Barang siapa yang telah mendapat ridho dari Allah, maka insya Allah nanti kelak di yaumil akhir akan mendapatkan kemudahan. Di yaumil akhir diceritakan juga bahwa di yaumil akhir nanti yang salah satu yang paling terpenting itu selain amal kita adalah dari ridho Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Ketika mungkin amal kita biasa-biasa saja, tapi kita dapat dengan ikhlas melaksanakannya sehingga mendapat ridho Allah, bukan tidak mungkin dari yang perbaikan yang kecil tersebut kita dapat memperoleh kenikmatan di yaumil akhir. Sebaliknya, mungkin ketika kita melaksanakan kebaikan yang luar biasa menurut kita, ternyata ada beberapa kekurangan, misalnya ada riya ataupun pamer dan lain-lain yang membuat kita tidak memperoleh ridho Allah. Itu juga bisa jadi kelak kita di yaumil akhir kurang mendapatkan derajat yang baik. Jadi sekali lagi saya ulangi, pada makalah ke-20 ini itu dijelaskan bahwa ikmalul akli ataupun bukti dari sempurnanya akal. Ikmal ini ku sampurna kalau akal, ngakli ini ku akal. Nah, di sini ikmalul akli, jadi namanya mudhof ilaih. Jadi satu frase. Kesempurnaan akal itu adalah itbangu manut atau mengikuti ridwanullahi ta'ala ing ridhone Allah ta'ala. Di sini disebutkan bukan bentuk tunggal ridho, tapi di sini disebutkan bentuk jamak yaitu ridwan. Jadi beberapa ridho dari Allah. Ya, seperti tadi ada amar ma'ruf juga nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu perintah terhadap kebaikan, sedangkan nahi mungkar itu untuk menjauhi larangannya, perkara yang mungkar. Terus juga disebutkan bahwa wajtinabu dan ngadohi atau menjauhi sahtohu ing bendune murka dari Allah. Jadi murka dari Allah kita mungkin tidak bisa menghindar karena kita juga manusia yang tidak lepas dari salah, khilaf. Iman kita juga mungkin naik turun. Tapi orang Islam itu, orang mukmin itu diberi manusia, umat manusia khususnya niku diberikan oleh Allah kesempatan untuk tobat hingga
nyawanya itu di kerongkongan. Jadi meskipun kita mungkin kita masih sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi kita harus juga terus mempunyai semangat untuk memperbaikinya, karena ada suatu ada suatu kata-kata lah, yaitu lebih baik mantan preman daripada mantan kiai. Jadi maksudnya lebih baik seorang preman yang taubat daripada seorang kiai yang kemudian pada akhir hayatnya itu kurang baik. Nah, di sini juga ada cerita tentang wali Barsaiso namanya. Barsaiso itu muridnya itu banyak sekali, bahkan ribuan, dan diceritakan bahwa semuanya itu bisa terbang, apalagi gurunya. Jadi luar biasa Barsaiso ini, amal ibadahnya dan lain-lain. Ternyata di akhir hayatnya ini dalam keadaan su'ul khotimah. Monggo bisa dicari di internet tentang cerita Barsaiso, karena banyak versi yang menceritakan tentang Barsaiso ini. Namun intinya menceritakan bahwa adanya seorang alim ataupun seorang ahli ibadah, ahli ilmu dan sebagainya, yang pada akhir hayatnya itu su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Yaitu salah satu bukti bahwa hidayah itu hanya milik Allah, takdir itu hanya milik Allah. Dan di sini kita hanya berusaha sebagai manusia yang diberikan akal, kita harus berusaha menjadikan akal itu menjadi sempurna, seperti yang dikatakan di sini ikmalul akli, yaitu mengharap ridho Allah dan juga menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mungkin sekian untuk makalah ke-20. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.